Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Veika Dimutia, NPT 21190019. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai maksimum dan minimum. Yang akan dibahas pertama yaitu pendeskripsian dari nilai maksimum dan minimum. Yang kedua ialah contoh soal dan pembahasannya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi. Yang pertama yaitu nilai maksimum dan minimum. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar. Sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai dari fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Adapun pengertian nilai maksimum dan minimum turunan fungsi secara lebih formal adalah sebagai berikut. Andaikan S adalah daerah asal F yang memuat C, kita katakan bahwa yang pertama, FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari sama dengan Fx untuk semua X dan S. Yang kedua, ialah Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Suatu fungsi dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai ekstrim terjadi atau terdapat pada titik-titik kritis. Titik-titik kritis merupakan sembarang titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu antara lain yang pertama titik stasioner. Adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Nilai-nilai ekstrim sering terjadi pada titik stasioner ini. Berikut merupakan lampiran gambar titik stasioner. Selanjutnya ialah titik simbuar. Titik simbuar adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Ini merupakan titik di mana grafik mempunyai sudut tajam, garis singgung vertikal atau mungkin berupa lompatan. Nilai maksimum dan minimum turunan fungsi juga terjadi pada titik singular ini. Berikut merupakan lampiran gambar dari titik singular. Selanjutnya ialah titik ujung selang, yang merupakan batas dari sebuah daerah asal atau domain suatu fungsi. Dalam hal ini, selang yang dimaksud adalah selang tertutup. Yang akan dicari dalam langkah ini ialah kemungkinan-kemungkinan nilai ekstrim atau nilai maksimum dan minimum. Nilai ekstrim itu biasanya terjadi pada ujung selang tertutup. Berikut merupakan lampiran gambar dari titik ujung selang. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal dari nilai maksimum dan minimum. Contoh soal yang pertama ialah diketahui sebuah fungsi Y sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dengan interval tertutup buka kurung siku min 1/2,2 tutup kurung siku. Tentukanlah titik kritis dan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Titik kritis merupakan titik kritis terdapat pada ujung selang tertutup, yaitu min 1/2 dan 2. Titik kritis terdapat pada titik stasioner. Kita akan mencari terlebih dahulu Y sama dengan Fx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2, sehingga mendapatkan hasil F aksen X sama dengan min 6x pangkat 2 ditambah 6x. Untuk mencari titik stasioner, kita buat F aksen X haruslah sama dengan 0. Kemudian selanjutnya mencari nilai X-nya. F aksen X sama dengan 0. 6X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan 0. Min X pangkat 2 tambah X sama dengan 0. X dalam kurung min X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 dan min X sama dengan 1. Min X tambah 1 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 1. Jadi didapatkan hasil bahwa titik stasionernya adalah 0 dan 1 sehingga titik kritisnya adalah min 1/2,0,1,2. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum dan minimum. Terlebih dahulu kita substitusikan terlebih dahulu titik-titik ekstrim ke fungsi fx. Yang paling besar itu
nilai maksimum, dan yang kecil ialah nilai minimumnya. Fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. F dalam kurung min 1/2 sama dengan min 2 dalam kurung min 1/2 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung min 1/2 pangkat 2 sama dengan 1. F0-nya sama dengan min 2 dikali dengan 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali dengan 0 pangkat 2 sama dengan 0. F1-nya sama dengan min 2 kali 1 dipangkatkan 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 sama dengan 1. F2 sama dengan min 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan min 4. Jadi nilai maksimumnya ialah sebesar 1 dan minimumnya sebesar min 6. Berikut merupakan hasil gambar dari soal ini. Soal selanjutnya ialah tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 kurang 12x tambah 1 dalam interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Yang pertama yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 kurang 12x tambah 1. F aksen x sama dengan 6x pangkat 2 kurang 6x pangkat 2 dikurang 12. F aksen x-nya sama dengan 0. 6x pangkat 2 kurang 6x pangkat 2 dikurang 12 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2. Langkah yang pertama yaitu nilai stasioner X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 terletak pada interval min 2 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 3. F min 1 sama dengan 2 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 pangkat 2 kurang 12 kali min 1 tambah 1 sama dengan min 2 kurang 3 ditambah 12 tambah 1 sama dengan 8. F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 kurang 3 kali 2 pangkat 2 kurang 12 kali 2 ditambah 1 sama dengan 16 dikurang 12 dikurang 24 tambah 1 sama dengan min 9. Langkah kedua yaitu menentukan nilai fungsi pada batas-batas interval min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. F min 2 sama dengan 2 kali min 2 pangkat 3 dikurang 3 kali min 2 pangkat 2 dikurang 12 kali min 2 ditambah 1 sama dengan min 16 dikurang 12 tambah 24 tambah 1 sama dengan min 3. Min 3F kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 3 pangkat 2 kurang 12 kali 3 tambah 1 sama dengan 54 kurang 27 kurang 36 tambah 1 sama dengan min 8. Maka didapatkan hasil bahwa nilai maksimumnya ialah sebesar 8 dan nilai minimumnya sebesar min 19. Contoh soal yang ketiga yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f sama dengan x pangkat 2 kurang 4x dalam interval min 2. Min 2 kurang lebih sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Yang pertama yaitu F sama dengan X pangkat 2 kurang 4X. F aksen sama dengan 2X kurang 4. Fx sama dengan 2X kurang 4. F aksen X sama dengan 0. 2X kurang 4 sama dengan 0. 2X sama dengan 4. X sama dengan 2. Langkah pertama yaitu mencari nilai stasioner dengan melihat nilai X sama dengan 2. Tidak ada dalam interval min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. F2 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 sama dengan min 4. Langkah kedua ialah mencari nilai fungsi pada batas-batas interval. F kali min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 dikurang 4 kali min 2 sama dengan 12. F0-nya ialah sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 4 kali 0 sama dengan 0. Jadi didapatkan hasil bahwa nilai maksimumnya ialah 12 dan minimumnya adalah 0 atau 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12. Contoh soal selanjutnya yaitu suatu kebun akan dipagari kawat berduri. Panjang kawat yang tersedia panjangnya 400 meter dan kebun berbentuk persegi panjang. Tentukan ukuran kolam agar terdapat luas yang maksimum dan berapakah luas maksimum itu. Yang pertama yaitu 2 dikali P tambah L sama dengan 400. P
tambah L sama dengan 200, L sama dengan 200 kurang P. LP sama dengan P kali L. LP sama dengan P dalam kurung 200 kurang P. LP sama dengan 200P dikurang P pangkat 2. L aksen P sama dengan 200 kurang 2P. Agar luasnya maksimum, maka L aksen P sama dengan 0. L aksen P sama dengan 0, 200 dikurang 2P sama dengan 0. 2P sama dengan 200, P sama dengan 100. Untuk P sama dengan 100, maka didapat L sama dengan 200 kurang P, L sama dengan 200 kurang 100, L sama dengan 100. Sehingga luasnya ialah LP sama dengan P dikali L sama dengan 100 dikali 100, sehingga mendapatkan nilai 10.000. Jadi ukuran kolam P sama dengan 100 meter dan L sama dengan 100 meter dengan luas maksimumnya 10.000 meter kubik. Contoh selanjutnya ialah tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3 dengan selang buka kurung siku min 1,2 tutup kurung siku. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum turunan, fungsi kita harus terlebih dahulu mencari titik kritisnya. Meskipun tidak ditanyakan dalam soal, titik kritis terdapat pada ujung selang tertutup, yaitu min 1 dan 2. Sekarang diferensialkan terlebih dahulu fungsi untuk mengetahui apakah ada titik stasioner ataukah titik singular. Fx sama dengan x pangkat 2/3. F aksen x sama dengan 2/3x pangkat min 1/3 sama dengan 2/3x pangkat 1/3. Misalkan f aksen x sama dengan 0. 2/3x pangkat 1/3 sama dengan 0. 1/x pangkat 1/3 sama dengan 3x kali 0. 1/x pangkat 1/3 sama dengan 0, 1/x 1/3 sama dengan 1 per tak hingga pangkat 1/3. Selanjutnya ialah mencari keberadaan titik singular dari f aksen x sama dengan 2/3x pangkat 1/3. Singular terjadi jika f aksen x tidak ada. Sekarang lihatlah bentuk f aksen x. Bentuknya merupakan pecahan dan ada variabel di penyebutnya. Syarat dari sebuah pecahan agar nilainya terdefinisi, maka penyebutnya tidak boleh 0, dan yang menyebabkan penyebutnya 0 adalah f aksen x adalah ketika x sama dengan 0. Artinya, pada saat x sama dengan 0, nilai f aksen x tidak ada, sehingga x sama dengan 0 dan titik singular. Jadi, titik kritisnya adalah min 1,0,2. Berikut merupakan nilai ekstrim. Kemudian substitusikan titik kritis ke fungsi fx. Sehingga fx sama dengan x pangkat min 1/3, f min 1 sama dengan min 1 pangkat 2/3 sama dengan 1, f0-nya sama dengan 0 dikali 0 pangkat 2/3 sama dengan 0, f2-nya sama dengan 2 pangkat 2/3 sama dengan 2. Jadi nilai maksimumnya ialah 1,59 dan minimumnya 0. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kesimpulan dari materi. Nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dalam hal ini kurang lebih dapat diartikan nilai yang terbesar dan nilai terkecil fungsi tersebut dalam interval tertutup tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan interval tertutup adalah interval dengan batas yang termasuk dalam interior point. Dalam menentukan nilai maksimum dan minimum, suatu fungsi pada kurva tertutup tertentu belum tentu nilai maksimum dan minimumnya merupakan nilai stasioner. Nilai stasioner suatu fungsi dalam kurva tertutup tertentu dapat diperoleh dari dua kemungkinan. Demikian penjelasan saya tentang nilai maksimum dan minimum. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.